Jadi ini terkait dengan fatwa boikot. Karena begitu muncul fatwa itu banyak sekali kontroversi yang muncul di media sosial. Ramai-ramai komentar, mulai dari orang awam sampai ustadz. Ya, mulai dari orang awam sampai ustadz. Kalau ustadz yang komen ya pakai ilmu. Tapi kalau orang awam, nah ini yang paling bahaya itu. Nah, di antara sekian banyak kontroversi yang muncul di media sosial itu, saya melihat atau meringkas menjadi dua setidaknya ya, dua. Dan ini yang akan kita sedikit komentari. Zaman sekarang ini kan zaman komen, Pak. Apa-apa dikomenin. Sebetulnya komen itu juga ajaran Nabi. Nabi itu juga sering komen. Cuman komennya Nabi itu bikin orang senang. Komennya Nabi itu menjanjikan kebaikan. Kalau komennya kita, wallahu alam. Kalau komennya kita kayak gitu. Tapi yang jelas Nabi itu ya suka komen juga. Apa-apa dikomenin sama Nabi. Tapi sekali lagi semua komennya Nabi itu muatannya ilmu. Lah kalau komennya kita menghina orang. Kalau komennya kita kan begitu, Pak. Kayak misalnya contoh salah satu komen ya. Nabi itu pernah nyuruh Ibnu Mas'ud. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan. Ibnu Mas'ud disuruh manjat pohon. Ibnu Mas'ud itu orangnya miskin. Sekaligus kurus orangnya. Tapi meskipun orangnya kurus, dia termasuk ulamanya sahabat. Itu Ibnu Mas'ud. Disuruh oleh Nabi manjat pohon. Manjatlah Ibnu Mas'ud. Begitu manjat, kelihatanlah itu betisnya. Kecil sekali betisnya. Itu enggak sama dengan betis sahabat-sahabat yang lain. Begitu para sahabat menyaksikan betisnya Ibnu Mas'ud ini, pada langsung ngikik. Ngikik apa ngakak sih? Ngikik, ngakak sama aja ya. Oh, kalau ngakak terlalu lebar gitu. Nah, itu mereka tertawa. Yang ditertawain kakinya, betisnya Ibnu Mas'ud terlalu kecil. Itu betis apa betis? Kalau bahasa kita kayak gitu tuh. Nabi SAW langsung paham, oh ini mereka pasti nertawain betisnya Ibnu Mas'ud. Langsung Nabi komen. Nah, ini komennya Nabi, komen yang baik. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, "Madza tadhakun?" Apa yang kalian tertawai? Apa yang kalian tertawakan? Kata beliau. Beliau melanjutkan, "Lasaku Ibnu Mas'ud, sungguh satu betis Ibnu Mas'ud itu asqalu min Uhudin yaumal qiyamah." Satu betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat dibandingkan daripada bukit Uhud di hari kiamat nanti. Nah, komen kan? Komen. Tapi komennya ilmu. Komennya memberikan janji yang baik. Itu komennya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga zaman komen. Jadi rating daripada status di media sosial yang paling tinggi, yang paling banyak komentarnya. Nah, kita coba komen juga. Jadi ada yang pertama, kontroversi pertama dulu ini ya. Ada yang kemudian mengatakan gini, kenapa kita harus memboikot? Nabi itu kan nggak pernah memboikot. Satu ya, Nabi itu nggak pernah memboikot. Lalu Nabi itu kan berdagang juga dengan orang Yahudi dan Nasrani. Lah kenapa sekarang kita nggak mau berdagang padahal Nabi berdagang? Itu artinya kalau sekarang kita menghentikan itu, kita memboikot itu, artinya kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Harus ada dalilnya. Itu ya. Kemudian, nah kira-kira diantaranya begitu. Nabi itu berdagang juga dengan orang-orang Yahudi, berdagang dengan orang Nasrani, dan beliau tidak pernah memboikot. Ini kontroversi pertama. Lalu kontroversi kedua ada mengatakan gini, kalau memang kita harus memboikot, ya jujur dong. Jangan cuman produk-produk minumannya yang diboikot, jangan cuman makanannya yang diboikot, tapi ini diboikot juga nih. Apa yang ada di sini? WhatsApp, apalagi FB, ditambah Instagram, kan satu paket, Pak. Satu paket itu ya. Produk dari sana juga bukan? Produk dari sana juga. Terus berani nggak boikot itu? Kira-kira pada mau boikot apa enggak? Itu kontroversi kedua.
Bisa dipahami ya? Kita jawab yang pertama dulu. Yang pertama bahwa Nabi itu berdagang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Benar gak itu? Benar, benar itu. Betul, beliau berdagang dengan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi komentar pertamanya, ini komentar pertamanya ya, diperhatikan. Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi sama nggak dengan Yahudi dan Nasrani hari ini? Apa bedanya Bapak Ibu? Kok bisa nggak sama? Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi itu sebutannya ahli kitab. Di zaman Nabi mereka adalah ahli kitab. Ahli kitab itu satu bagian dari kekafiran. Jadi kafir itu ada 3 Pak. Kafir itu ada 3 macam ya. Pertama, musyrik. Ini paling parah ini, musyrik. Lalu kafir yang kedua, munafik. Lalu kafir yang ketiga, ahli kitab. Paham ya? Itu dalam surah apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, di ayat itu surah apa itu? Al-Bayyinah. Kalau di ayat itu ada 2 yang disebut oleh Allah dari kelompok orang kafir tadi itu. Yang disebut pertama di ayat itu adalah ahlil kitab, kafir pertama. Lalu kafir yang kedua yang disebut dalam ayat itu adalah al-musyrikin. Bisa dipahami ya? Lam yakunil ladzina kafaru, orang kafir itu enggak akan pernah dan tidak akan pernah ya, belum pernah dan tidak akan pernah. Orang kafir dari mana itu? Min ahlil kitab. Pakai min di situ berarti artinya ahli kitab itu diantaranya ada orang kafir itu diantaranya ada yang disebut ahli kitab dan ada yang disebut musyrikin. Paham ya? Satu lagi namanya munafik. Kalau dari sisi parahnya kekufuran itu musyrik. Tapi dari sisi parahnya azab atau siksaan di hari kiamat itu kelihatannya yang parah orang munafik. Yang parah itu orang munafik. Karena Allah katakan gini, innallaha, sesungguhnya Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu Allah akan mengumpulkan antara orang-orang munafik dan orang kafir. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah musyrik tadi ya. Fi jahannam jami'a, semuanya ada di neraka jahannam. Lalu di ayat yang lain Allah katakan innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Mereka posisinya paling rendah. Jadi kalau kita bayangin muatannya neraka jahanam itu pada ditumpuk-tumpukin Pak, yang paling bawah itu yang nempel di di keraknya itu adalah orang-orang munafik. Bisa dipahami ya? Kita kembali. Nah, ahli kitab ini itu kafirnya paling mendingan. Jadi kalau ada kafir paling mendingan itu ahli kitab namanya. Kenapa disebut mereka mendingan? Makanya di dalam hukum fikih ahli kitab itu makanannya halal dimakan oleh kita, orang muslim. Satu. Yang kedua, wanita-wanita ahli kitab halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kalau musyrik boleh nggak? Halal nggak? Nggak boleh. Bisa dipahami? Makanya hukum mereka itu mendingan. Kenapa mendingan? Karena kitab mereka itu sebetulnya masih kitab samawi. Kitab samawi itu artinya masih kitab yang turun dari langit. Orang Yahudi kitabnya adalah Taurat, orang Nasrani kitabnya adalah Injil. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yahudi dan Nasrani hari ini masih kayak gitu? Kitabnya masih Taurat, kitabnya masih Injil? Jawabannya kan tidak. Maka menyamakan antara Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi dengan Yahudi dan Nasrani hari ini kurang tepat. Itu kurang tepat, tidak sama. Maka interaksinya juga pasti tidak akan sama. Interaksinya nggak akan sama. Karena sekali lagi tadi itu berbeda hukumnya di dalam Islam. Mereka ini kafir tapi mendingan. Itu satu komentarnya, komentar pertama. Lalu komentar yang kedua, Nabi berdagang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Betul. Tapi Nabi berdagang membawa keuntungan bagi beliau dan kaum muslimin. Dengan berdagangnya Nabi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nabi justru bisa lebih kaya dibandingkan mereka.
Sumber ekonominya Nabi dan kaum muslimin saat itu, khususnya ketika masih di Makkah, itu adalah dari perdagangan. Kan begitu, Pak? Jadi Nabi itu dagang, iya benar dagang. Terus pertanyaannya, kita sekarang dagang? Kita dapat untung nggak? Coba aja, Bapak Ibu misalnya, datang kemana misalnya tuh? Ya, ke mall, terus masuk di salah satu misalnya tokonya. Kemudian Bapak Ibu makan di situ atau minum di situ. Pulang-pulang dapat untung? Yang ada pulang-pulang kenyang, buntung kan? Gaya-gayaan pula, harusnya masih bisa makan goreng ayam sendiri aja harusnya di rumah kan? Gaya-gayaan makan di sana, buntung Pak. Kita itu posisinya bukan berdagang dengan mereka, tapi posisi kita itu adalah konsumen. Kita itu posisinya konsumen. Ramadan kemarin kan sudah kita sampaikan, 85% lebih kita ini umat muslim di Indonesia, tapi posisi kita adalah konsumen. Posisi kita seperti itu Pak, pasar paling empuk kita ini. Makanya dikasihlah bonus, dikasihlah apa namanya itu, diskon lah, dikasih pokoknya macam-macam nih, ada voucher ini, ada voucher itu. Mereka yang kaya Bapak Ibu, kitanya kaya apa enggak? Enggak kaya sama sekali, yang ada buntung. Jadi berbeda Pak, Nabi berdagang, kita beli. Kita itu beli, kita konsumen. Jadi beda dengan di zaman Nabi. Bisa dipahami? Itu komentar yang kedua. Komentar yang ketiga, apakah benar Nabi nggak pernah memboikot? Itu komentar yang ketiga. Nah, coba kalau bisa baca sejarah ya. Ada dalam Sirah Nabawiyah. Ini ada kalau mau baca itu di temanya adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada peristiwa perang Ahzab itu kan perang gabungan, musuh Nabi itu kan gabungan antara pasukan dari suku-suku Jazirah Arab yang masih kontrak dengan Nabi, ditambah dengan orang-orang Quraisy Makkah, lalu ditambah dengan Yahudi, ditambah munafik. Itu ada 4 golongan. Dan yang paling banyak itu tentu dari Makkah Al-Mukarramah. Dari 10.000 orang prajurit yang terkumpul mendatangi Madinah saat itu, 6.000 diantaranya itu cuma dari Makkah doang, kaum Quraisy. Selebihnya itu gabungan suku-suku yang masih memusuhi Nabi, ditambah dengan orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, setelah usai perang Khandaq itu, orang-orang Quraisy pada balik ke Mekah. Saat itu ada seorang kepala suku, cuman mohon maaf saya lupa nama sukunya ya. Mohon maaf, kalau mau baca silakan bacalah, itu ada di kitab Rahikul Maktum juga ada. Sirah Nabawiyah ya. Temanya itu setelah perang Khandaq. Datanglah kepala suku itu ke Nabi di Madinah. Suku ini posisinya itu kurang lebih di bagian timur kota Madinah. Bagian timur kota Madinah. Datang dia ke Nabi. Dia menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, kalau memang Anda sudah masuk Islam, ya sudah, lakukan apa yang kira-kira bisa jadi kontribusi Anda untuk Islam, untuk membantu Islam. Itu yang dikatakan oleh Nabi ya. Silakan mau melakukan apa pun juga, yang penting Anda punya kontribusi untuk membantu kaum muslimin. Apa kata kepala suku itu? Dia bilang gini, selama ini suku kami itu adalah pemasok terbesar kebutuhan kurma Makkah, kebutuhan kurma orang-orang Quraisy Makkah. Ya, selama ini. Jadi sumber daripada kurma terbesar yang dipasok ke kota Makkah itu dari suku ini. Maka kata kepala suku itu, mulai hari ini saya berjanji saya akan putuskan pasokan kurma itu ke Mekah. Perhatikan tuh. Mulai hari ini nggak ada lagi pasokan kurma menuju ke Mekah. Itu artinya apa? Itu artinya boikot. Dan itu artinya melemahkan kekuatan orang-orang Quraisy. Makan apa mereka? Coba itu, habis mereka kan. Karena kebutuhan terbesar mereka dari kurma itu asalnya dari suku ini. Ketika kepala suku itu menyatakan komitmennya seperti indah hadapan Nabi, diiyakan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Bagus itu. Sudah, terdengarlah kabar itu oleh orang-orang Quraisy. Panik mereka langsung panik mereka. Wah, gimana caranya, kita mau ngambil dari mana lagi pasokan kurma kan? Sementara itu kebutuhan makanan mereka terbesar saat itu. Maka kemudian datanglah mereka memohon-mohon kepada kepala suku itu, tolong dong dipasok lagi kurma untuk kebutuhan kami.
Tapi apa kata kepala suku itu? Saya nggak mau memasok kurma lagi ke Mekah Al-Mukarramah sebelum saya dapat izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Nanggung malu mereka datang minta maaf kepada Nabi, orang-orang Quraisy. Begitu minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimaafkan oleh Nabi. Lalu kemudian diizinkan lagi kepala suku itu untuk memasok kembali kurma menuju Makkah. Itu namanya boikot. Nah, itu pernah terjadi dalam sejarah. Seandainya tidak diperbolehkan, Nabi bakalan melarang itu, jangan, nggak boleh itu kayak gitu tuh, boikot-boikotan. Nggak boleh, tapi Nabi tidak melarang di sini. Nah, di dalam Islam ini disebut sebagai iqrarun Nabi, persetujuannya Nabi. Sesuatu yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk bagian dari hadis, bagian dari dasar hukum, ya. Karena hadis itu ada hadis qauli, perkataan Nabi, ada hadis perbuatannya Nabi, ada iqrarun Nabi, diamnya Nabi atau sepakatnya Nabi terhadap satu perkara. Itu termasuk bagian dari dasar hukum yang disebut sebagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu untuk kontroversi pertama ya, jawabannya itu. Maka Bapak Ibu silakan. Itu sudah keluar fatwanya dari MUI. Kalau kita kepengen punya andil dalam mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana, salah satu di antara upaya itu adalah melemahkan kekuatan mereka. Gimana caranya melemahkan kekuatan mereka? Sekali lagi, mereka sumber ekonominya gede luar biasa dari situ tuh. Dan pasarnya yang paling besar kayaknya, pasar paling besar memang di Indonesia kayaknya. Pasar yang paling besar. Produknya sudah banyak sekali, counternya juga paling banyak, bahkan di satu mall boleh jadi, bukan cuma 1-2 counter di satu mall. Kan begitu kan? Nah, jadi itu. Makanya silakan, itu termasuk bagian dari apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melemahkan kekuatan musuh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu kontroversi kedua, kita sekarang beralih ke kontroversi kedua tadi itu. Gimana dengan WhatsApp? Gimana dengan FB, Instagram? Kalau yang lain-lain nggak tahu ya. Yang lain-lain nggak tahu itu produk dari mana. Nah, jawaban pertama. Ada dalam satu kaidah fikih. Kaidah fikih itu berbunyi gini. Kaidah fikih itu adalah rambu-rambu ya. Jadi cara kita beragama. Bagaimana prinsip-prinsip kita beragama itu diatur dalam kaidah usul fikih itu. Kaidah usul fikih ini sebetulnya merupakan satu ringkasan dari dalil-dalil yang banyak digabung jadi satu, menghasilkan satu kaidah. Kaidah itu mengatakan gini, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Suatu perkara yang tidak bisa kita tunaikan secara keseluruhan 100%, secara total tidak bisa kita tunaikan, jangan membuat kita memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Bisa dipahami ya? Ini saya nggak bisa maksimal nih, nggak bisa maksimal. Kalaupun Anda nggak bisa maksimal, lakukan sebisa yang Anda bisa. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Kayak misalnya nih, saya nanti menjelang Isya sebetulnya ada ketemuan sama seseorang. Ada tamu misalnya, menjelang Isya nanti ada tamu misalnya ya di rumah. Tapi ada pengajian di masjid. Sebetulnya masih bisa sempat setengah jam untuk ikut pengajian. Kalau Anda masih bisa ikut setengah jam, jangan tinggalin pengajian mulai dari ba'da maghrib Anda langsung pulang. Padahal sampai di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu makna dari kaidah itu. Dan kaidah itu salah satu di antara contoh yang kita amalkan hari ini adalah i'tikaf itu Bapak Ibu. I'tikaf itu kalau kita ingin bandingkan dengan cara Nabi sama sekali jauh. Enggak seperti itu i'tikafnya Nabi. Ya, kita datangnya jam berapa ke masjid? Jam 12, ada juga jam 1. Ya kan begitu kan? Datang ke masjid, pulang setelah pembagian makan sahur. Begitu kita kan? Kalau Nabi apakah seperti itu? Tidak. Siang malam Nabi di masjid. Siangnya di masjid, malamnya di masjid. 24 jam Nabi di sana. Dan beliau itu datang ke masjid ya semenjak malam ke 21. Semenjak malam ke-21 beliau sudah datang ke masjid dan pulang-pulang itu di malam 1 Syawal pulang-pulang. Itu kalau Nabi ya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin menjalankan seperti cara Nabi kan? Nggak mungkin. Masih ada yang terikat dengan kerjaan, belum masuk waktu cutinya kan? Nah, maka setidaknya kalaupun kita nggak bisa i'tikaf kayak Nabi, setidaknya udah meskipun cuma 1-2 jam di masjid, datanglah daripada ditinggalin semuanya, daripada nggak ada semuanya. Kan begitu kan? Itu makna kaidah itu, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sama dengan yang tadi. Kita nggak bisa memboikot semuanya, jangan ditinggalin semuanya.
Kalau produk-produk kayak minuman kan masih banyak gantinya, Pak. Kopi, kan masih banyak kopi yang lain. Kopi Gayo. Kopi apa lagi, Pak? Saya nggak hafal nama-nama kopi, bukan pecinta kopi soalnya. Kopi Lampung. Kopi Temanggung. Sulawesi juga dong. Kopi Toraja. Nah, itu ada kan? Masih banyak, Pak, gantinya, Pak. Iya. Makan ayam, beli sendiri di pasar, goreng lebih enak. Seperti itu kan? Aman juga kan, halal soal halalnya kan aman itu kalau kita goreng sendiri. Ada gantinya, Bapak Ibu. Bisa kita tinggalin itu. Tapi sekarang kita masuk ke yang ini nih. Bisa nggak kita sekarang? Saya kalau tiba-tiba harus matiin WhatsApp-nya, nggak ada lagi tuh. Nggak bisa kemana-mana jadinya kan. Repot urusannya, itu satu. Nggak bisa. Ini belum ada alternatif kita. Belum ada alternatif. Maka apa yang harus kita lakukan? Jawaban kedua. Jadikan ini sebagai senjata. Ini jadi senjata, Pak. Makanya kalau ada istilahnya senjata makan tuan, pakailah ini. Senjata makan tuan. Kita bisa hari ini menyuarakan kebenaran melalui ini kan. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kejadian tadi malam pada tahu nggak? Dari kemarin sebetulnya, bukan cuma tadi, dari kemarin siang. Sorry, kejadiannya di mana? Sulawesi Utara. Pada tahu nggak? Pada tahu kan? Tahu nggak sebetulnya duduk persoalannya kayak apa? Langsung tahu semuanya kan? Dari mana? Media sosial. Kalau nggak dari media sosial, tahu dari mana kita? Kan begitu kan? Tentang konflik yang terjadi di Palestina sana. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kan nggak bisa kita paham, Pak. Sekarang ini sudah banyak banget orang yang paham kan? Dulu masih belum ada orang paham, Pak. Kenapa dulu masih belum ada orang paham? Jarang sekali, cuma 1-2 bisa dihitung jari yang paham itu tentang apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Tapi hari ini Masya Allah, Anda kemana-mana itu sudah ada. Mobilnya dipasangin bendera Palestina, motornya pakai bendera Palestina. Sudah rata-rata paham, Pak. Dari mana mereka pahamnya? Media sosial. Dari situ kan pahamnya. Kenapa? Karena kalau kita ngandalin media-media yang besar-besar itu, yang terjadi mereka memberitakan tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Jadi kita paham itu dari sini. Nah, itu yang kita katakan jadikan sebagai senjata. Selanjutnya, pada aksi nggak 2 pekan lalu? Ini Bekasi bukan sih? Bekasi ya? Iya, Bekasi kalau nggak salah 2 pekan lalu ya? Iya. Itu pada ikut semuanya ya. Dari mana kita bisa tahu, bisa ngumpul sebanyak itu kalau nggak dari sini? Lalu kedua, bagaimana caranya aksi itu bisa diketahui oleh dunia kalau tidak melalui kita sebarkan melalui media sosial seperti ini. Bahkan kita dalam kondisi sedang tidur-tidur di dalam kamar kita sendiri, suarakan kebenaran, dikirim kemana-mana itu. Dibaca oleh dunia, Pak. Bahkan sekarang kalau banyak orang yang mengeluhkan peta Palestina udah hilang. Ternyata bisa tuh di Google itu ada caranya bagaimana kita mengusulkan untuk bisa dikembalikan. Peta Palestina itu ada caranya ternyata. Itu semuanya menggunakan fasilitas handphone kita ini. Jadi dijadikan sebagai senjata. Itu ya. Nabi dan para sahabatnya sering melakukan hal semacam itu. Jadi senjata lawan itu dipakai untuk melawan balik. Nah itu ya. Nah itu kontroversi yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya ya. Jadi kalau sampai kita, katanya kita nggak yakin, benar nggak sih harus memboikot? Nah, kita nggak yakin gara-gara ada kontroversi tadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita jadi yakin, insya Allah ya. Udah, jangan tanya lagi, bagaimana Pak Ustadz itu nasib banyak orang-orang Muslim yang kerja di sana? Misalnya kan, banyak orang-orang Muslim yang kerja di sana. Udah nggak usah mikirin itu. Dulu Metro Mini banyak sekali di Jakarta itu. Giliran diganti busway nggak ada juga itu yang bilang gimana nasib para sopir Metro Mini. Ada juga itu yang bilang kayak gitu kan. Iya, nggak sejahtera juga gara-gara kerja di sana Bapak Ibu. Nggak sejahtera. Yang sejahtera itu yang mereka yang sejahtera. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau masih ada tapi itu masih belum yakin itu artinya.